إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita dan kita sekarang surat Al-An'am ayat 84 sampai 90. Kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Ya'qub kullan hadaina wa Nuhan hadaina min qablu wa min dzurriyyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullum minas salihin wa Ismail wal Yasa' wa Yunus wa Luta wa kullam faddalna 'alal 'alamin wa min abaihim wa dhurriyyatihim wa ikhwanihim wajtabainahum wa hadainahum ila siratin mustaqim dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min 'ibadihi walau asyraku lahabita 'anhum ma kanu ya'malun ulaika alladzina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwah fa in yakfur biha haula'i faqad wakkalna biha qauman laysu biha bikafirin ulaika alladzina hadallahu fabihudahum muqtadih qul la as'alukum 'alaihi ajra in huwa illa dzikral lil 'alamin. Wa wahabna lahu, dan kami karuniakan kepadanya, kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, karena pembahasan ayat sebelumnya adalah tentang Nabi Ibrahim. Setelah itu wa wahabna lahu, kami karuniakan kepadanya, ai kepada Nabi Ibrahim, Ishaq wa Ya'qub, keturunan yaitu Nabi Ishaq dan Nabi Ya'qub. Jadi setelah Nabi Ibrahim berhadapan dengan raja yang akhirnya dia dibakar, kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah SWT memerintahkan agar meninggalkan negeri itu ke negeri Syam yang diberkahi oleh Allah SWT. Nah, setelah itu Allah SWT memberi karunia anak yaitu Ishaq, dan setelah Ishaq Allah SWT memberi anak dari Nabi Ishaq, Nabi Ya'qub. Adapun Ismail itu umurnya sudah 13 tahun, yang masyhur tatkala Nabi Ishaq itu lahir. Berarti
berkaitan dengan dibakarnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, kalau memang ayat yang berkaitan dengan setelah pembakaran terus Nabi Ibrahim diperintah itu adalah langsung setelah itu, berarti Nabi Ibrahim alaihissalam sudah punya anak Ismail, baru kasus tentang Nabi Ibrahim dibakar. Tapi tidak ada urutan seperti itu, tidak. Itu hanya kebetulan ayat yang berkaitan dengan Nabi Ismail itu terpisah pembahasannya dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan Nabi Ibrahim menghancurkan berhala, kemudian Nabi Ibrahim akhirnya dibakar, kemudian diperintah meninggalkan negeri itu untuk pergi ke Syam, gitu, yang di sana diberkahi oleh Allah. Nah, terus di ayat itu diceritakan bahwa Nabi Lut beriman kepada Nabi Ibrahim. Bukan Nabi Lut itu asalnya adalah orang biasa terus beriman kepada Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Terus akhirnya Nabi Lut diangkat oleh Allah SWT menjadi Rasul, dan Nabi Lut ke daerah tersendiri yang terpisah dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Berarti Nabi Lut itu zamannya Nabi Ibrahim, bukan keturunannya. Dan tatkala para malaikat mendatangi Nabi Ibrahim, bertamu yang begitu datang karena tidak memberi kabar sebelumnya, datangnya dengan tiba-tiba tapi datang dengan mengucapkan salam, maka Nabi Ibrahim langsung pamit sebentar, kemudian menyembelih sapi dan dihidangkan. Nah, kemudian dipersilahkan untuk makan, ternyata tidak ada yang mau makan. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam kayak ngrogi gitu. Yang betul itu kayak ngrogi gitu. Jadi karena kalau takut, Nabi Ibrahim alaihissalam itu tidak takut kepada makhluk gitu. Dan maka diartikan ngrogi ini ada apa kok diberi hidangan tidak mau, baru mengatakan saya adalah utusan Allah SWT. Nah, terus diutus oleh Allah untuk apa? Nah, jadi itu memberitahukan bahwa akan punya anak, yaitu Ishak. Itu. Fasokkat wajah wa qalat ajuzun hakim. Akhirnya istrinya langsung bersuara keras sambil menampar pipinya. Bagaimana mungkin punya anak sudah tua dan juga mandul? Tapi seperti itulah yang diberitakan. Nah, dan ini adalah utusan Allah. Lalu memberitakan lagi bahwa dia diutus ke Nabi Lut untuk menghancurkan kaumnya. Di surat yang lain tidak diceritakan tentang berita akan punya anak, sehingga istrinya yaitu Sarah langsung berkata dengan tidak diceritakan itu, tapi langsung diberitakan qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Lah, kalau kalian utusan Allah karena tidak mau makan, kalian utusan Allah terus diutus untuk apa? Untuk menghancurkan negeri itu. Dan tidak mengatakan diutus untuk ke Nabi Lut, tapi untuk menghancurkan negeri itu. Akhirnya Nabi Ibrahim spontan mengatakan qala inna fiha Luta. Nah, di negeri itu ada Lut. Maksudnya Nabi Lut yang sudah diutus oleh Allah jadi Rasul, ada Lut. Bagaimana kok dihancurkan? Qala inna nahnu a'lamu biman fiha. Kami lebih tahu siapa-siapa yang ada di negeri itu. Nahnu a'lamu biman fiha. Nah, kemudian diberitahukan semuanya akan dihancurkan atau diadab oleh Allah, kecuali Nabi Lut dan keluarganya, kecuali istrinya. Jadi kecualinya dua kali, kecuali Nabi Lut dan keluarganya, kemudian dari Nabi Lut dan keluarganya kecuali istrinya. Innahu kanat minal ghabirin. Sesungguhnya istrinya termasuk orang-orang yang binasa. Nah, itu
cerita tentang yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan yang Allah ceritakan itu kadang urut, kadang tidak urut, kadang terputus, kadang tidak terputus. Nah, seperti itu sesuai dengan kebutuhan di dalam surat itu atau sesuai dengan yang Allah kehendaki di dalam urutan surat itu. Nah, itu. Nah, karena itu di sini wa wahabna lahu, dan kami karuniakan pada Nabi Ibrahim Ishaq wa Yaqub, Nabi Ishaq dan Nabi Yaqub, padahal Nabi Yaqub itu lahir, Nabi Ibrahim sudah meninggal. Tapi kami karuniakan kepada Nabi Ibrahim Ishaq dan Yaqub. Padahal Ishaq ini anaknya langsung, Nabi Ibrahim meninggal, Nabi Ishaq belum punya anak. Lalu Nabi Ishaq akhirnya punya anak Nabi Yaqub. Gitu ya. Kullan hadaina, semua dari setiap utusan Allah Subhanahu wa taala telah kami beri hidayah. Wa Nuhan hadaina min qablu, dan Nabi Nuh juga kami beri hidayah sebelum mereka, sebelum Nabi Ibrahim dan keturunan-keturunannya. Dan sebelum mereka ini Nabi Nuh lebih dulu kami beri hidayah, gitu. Wa min dzurriyyatihi, dan juga keturunan-keturunan Nabi Yakub. Kan tadi kan Ishak dan Yakub. Dan juga keturunan-keturunan Nabi Yakub. Ya, yaitu Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun, dan ini tidak urut. Ini tidak urut. Ya. Perhatikan. Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun. Kenapa? Karena semuanya Bani Israel. Dari mana tidak urut? Karena wa min dzurriyyati, dan dari keturunan Nabi Yakub yang nama lainnya adalah Israel. Dawud didulukan. Wa Sulaiman anaknya Nabi Dawud. Wa Ayyub dan Nabi Ayyub. Wa Yusuf dan Nabi Yusuf itu anaknya Nabi Ishak, anak Nabi Yakub langsung. Nah, seandainya diurut gitu, maka wa min dzurriyyah, dan dari keturunan Nabi Yakub yaitu Yusuf dulu yang itu anaknya, dan yang lain-lain itu adalah keturunan Bani Israel tapi bukan anaknya Nabi Yakub secara langsung, tapi masih keturunannya. Karena itu tidak urut, tidak. Wa min dzurriyyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyuba wa Yusuf, dan dari keturunan Nabi Yakub yaitu Nabi Dawud termasuk keturunannya. Ya. Nabi Sulaiman anaknya Nabi Dawud juga keturunannya. Wa Ayyub juga keturunannya. Wa Yusuf dan Nabi Yusuf anaknya langsung dari Nabi Yakub. Ya. Wa Musa dan Nabi Musa jauh setelah Nabi Yusuf. Ya. Nah, betul apa enggak di dalam kisah Nabi Musa, bukan itu yang di dalam kisah itu yang diceritakan tentang rajanya, yang menceritakan tentang tahun itu waktu Nabi Yusuf jadi pembesar. Nah, kemudian di istana itu terjadi perselisihan. Nah, kemudian raja yang senang dengan Nabi Yusuf waktu itu yang memilih dan yang berselisih. Sesungguhnya kerajaan ini itu sudah 3000 tahun lebih, ya. Nah, tapi tetap itu tidak dihiraukan bahwa Nabi Yusuf adalah orang yang baik, orang yang benar, kemudian diikuti. Tapi kerajaan tetap dipegang mereka, gitu. Wa Musa dan Nabi Musa, dan Nabi Yusuf dan Nabi Musa ini yang akhirnya besar di Mesir. Ya, Nabi Yusuf yang di bawah sana kemudian dibeli oleh pembesar Mesir, diangkat jadi anaknya, tapi akhirnya terus dipenjara, terus akhirnya ditarik kembali oleh rajanya. Ya, adapun Nabi Musa yang dirawat oleh raja tatkala dibuang, maksudnya dihanyutkan di sungai, terus akhirnya
dirawat di istana. Wa Yusuf wa Musa wa Harun, dan Nabi Harun yang akhirnya diutus oleh Allah SWT setelah doanya Nabi Musa. Gitu. Wa kadzalika najzil muhsinin, dan demikianlah kami balas orang-orang yang selalu ihsan. Yang selalu ihsan, yang selalu baik kepada Allah SWT. Baik kepada Allah adalah mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah, taat, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu adalah ihsan kepada Allah. Dan ihsan kepada sesama adalah berbuat baik kepada sesama, bukan karena sekedar membalas, tapi memang banyak berbuat baik kepada yang lain. Itu adalah ihsan. Adapun mukafi atau membalas kebaikan, itu kalau dibedakan maka itu bukan ihsan. Ihsan adalah yang berbuat baik di awal, kemudian yang membalas itu disebut dengan mukafi. Adapun apabila tidak dibedakan, maka semua kebaikan masuk ihsan. Nah, mukafi itu apa artinya? Yang membalas seimbang atau sekufu, itu arti aslinya. Mukafi, kufu itu seimbang. Kalau nikah hendaknya antara laki dan perempuan sekufu. Biasanya gitu ya. Nah gitu. Wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin. Wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas, dan Nabi Zakaria dan Nabi Yahya dan Nabi Isa dan Nabi Ilyas. Kullum minas shalihin, semuanya adalah orang-orang yang soleh, orang yang soleh. Nah, wa Ismail wal Yasa wa Yunus wa Lut, dan Nabi Ismail, dan Nabi Ismail ini jauh lebih dulu daripada keturunan-keturunan yang disebutkan tadi. Kenapa? Karena anaknya Nabi Ibrahim yang pertama adalah Nabi Ismail. Wal Yasa wa Yunus wa Lut, dan Nabi Lut sezaman dengan Nabi Ibrahim, yang mana kaumnya dihancurkan oleh malaikat. Sebelum datang ke kaumnya Nabi Lut, datang dulu ke Nabi Ibrahim. Gitu. Wa Ismail wa Isa wa Lut wa kullam faddalna 'alal 'alamin, dan semua lebih kami utamakan atas seluruh alam di zaman masing-masing. Jadi wa kullam faddalna 'alal 'alamin, semua faddalna lebih kami utamakan 'alal 'alamin dari manusia seluruh alam pada zamannya masing-masing. Mana ada lafadz pada zamannya masing-masing? Tidak ada lafadznya, tapi difahami dari dalil-dalil umum bahwa wa kullam faddalna 'alal 'alamin, semuanya lebih kami utamakan atas seluruh alam. Nah, sesungguhnya Rasulullah SAW lebih utama dari mereka. Bagaimana Rasul belum disebut, terus mereka dikatakan lebih kami utamakan atas seluruh alam. Lebih kami utamakan atas seluruh alam mereka masing-masing pada zamannya masing-masing. Begitu. Nah, karena itu manusia yang paling utama adalah para nabi. Mereka adalah nabi dan rasul dibandingkan dengan yang bukan nabi. Ya. Wa kullam faddalna 'alal 'alamin wa min abaihim, dan juga bapak-bapak mereka, wa dzurriyyatihim, dan keturunan-keturunan mereka, wa ikhwanihim, dan saudara-saudara mereka. Nah, jadi mereka ini orang-orang yang baik, keturunan dari orang-orang yang baik, dan mereka orang-orang yang baik menurunkan orang-orang yang baik, dan orang-orang yang baik saudara-saudaranya juga orang-orang yang baik. Nah, jadi dan ini adalah berita dan sekaligus mengandung makna perintah agar orang itu berusaha jadi orang yang baik. Kenapa? Karena anak itu yang paling besar pengaruhnya adalah dari kedua orang tua. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi
au yunassiranihi au yumajjisani, maka kedua orang tuanya lah yang menyebabkan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Tapi kalau kedua orang tuanya itu mukmin, maka udah lahir dalam keadaan fitrah, dan pengaruh yang paling tinggi adalah kedua orang tua di atas kebaikan, maka fitrahnya baik yang dia dapatkan sejak bayi karena keturunan, dan lingkungan juga baik, dan yang membentuk manusia itu baik atau jelek itu adalah dua hal, yaitu keturunan dan lingkungan. Nah itu. Nah, kalau orang tuanya baik, maka harapan sangat tinggi anaknya adalah baik. Meskipun tidak mutlak, tapi tidak akan terlalu jauh. Tidak akan terlalu jauh. Gitu. Nah, dan kalau orang tuanya baik, anaknya baik, teman-temannya juga pasti orang-orang yang baik. Seandainya enggak, juga tidak akan jauh. Nah, adapun sama persis itu enggak ada juga, gitu. Karena itu ya, oh itu lebih baik dari dia dan itu temannya. Oh itu kurang dari dia dan itu juga temannya. Tapi enggak jauh-jauh. Adapun ini orang yang betul-betul saleh, ini orang betul-betul sangat ahli dalam kedurhakaan, terus berteman dekat, tak mungkin. Gitu ya. Wa min abaihim wa dzurriyyatihim wa ikhwanihim, dan saudara-saudara mereka. Saudara bisa saudara-saudara, bisa ikhwah seagama ya. Wajtabainahum, dan orang-orang yang kami pilih dari mereka. Wa hadainahum ila siratin mustaqim, dan kami beri hidayah mereka ke jalan yang benar. Diberi oleh Allah SWT hidayah ke jalan yang benar. Dzalika hudallah, itulah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yahdi bihi man yasha'u min ibadi, Allah beri hidayah kepada siapa-siapa yang Allah kehendaki. Walau asyraku, dan seandainya semua mereka menyekutukan Allah. Mereka tadi kan orang-orang yang soleh, kan gitu ya? Mereka orang-orang yang ihsan. Seandainya mereka menyekutukan Allah, la habita anhum ma sana'u, sungguh terhapus semua amal mereka, amal baik mereka. Jadi yang dibahas di sini itu nggak main-main ya. Para rasul, ulul azmi ada, para rasul, para nabi, gitu ya. Nah, Allah berfirman walau asyraku, dan bapak mereka, anak mereka, saudara mereka, dan orang-orang yang Allah pilih dari mereka, tentu orang-orang yang takwa, orang-orang yang baik. Walau asyraku, seandainya mereka yang baik-baik kayak gitu menyekutukan Allah, la habita anhum ma kanu ya'malun, sungguh terhapus dari mereka amal baik yang telah mereka lakukan. Nah, karena itu iman itu harus betul-betul dijaga, jangan sampai terhapus karena terjerumus ke dalam kesyirikan. Dan ketahuilah sesungguhnya orang itu kenapa menyekutukan Allah? Karena terbawa oleh lingkungan dan oleh pikiran. Terbawa oleh lingkungan dan oleh pikiran. Tentu lingkungan yang jelek, tentu pikiran-pikiran yang masuk yang jelek. Nah itu. Kenapa? Karena fitrah itu asalnya adalah lurus sesuai dengan agama Allah. Nah, apalagi sudah jadi orang yang tambah mantap dengan berilmu dan beramal, setingkat apapun ilmunya dan amalnya, tapi setelah mendapatkan ilmu meskipun antara satu dengan yang lain berbeda, dan amal itu semakin menguatkan iman, semakin menguatkan jiwa yang di atas fitrah itu. Nah, kenapa sampai menyekutukan Allah?
bergantung kepada selain Allah, sampai meyakini hal-hal yang selain Allah tidak layak diyakini seperti itu. Kenapa? Tidak ada lain kecuali karena terpengaruh oleh lingkungan dan oleh syubhat yang masuk di dalam pikiran. Nah, karena itu sangat penting untuk diperhatikan. Nah, coba masyarakat yang zahirnya muslim tapi punya kepercayaan itu adalah karena terpengaruh oleh lingkungan dan itu bisa jadi terpengaruh oleh pikiran-pikiran yang menyimpang, sebagaimana tokoh-tokoh yang betul-betul tokoh terus menyimpang. Nah, jadi tokoh-tokoh itu yang sampai pada tingkatannya betul-betul dinyatakan oleh ulama ahli sunnah mulhid. Mulhid itu zahirnya saja Islam, tapi sesungguhnya dia itu adalah di luar Islam, ingkar kepada Islam. Mulhid itu artinya mengingkari Islam. Contohnya seperti apa? Contoh yang sangat terkenal disebutkan oleh ulama ahli hadis dan orang awam tidak banyak tahu. Misal siapa? Ibnu Sina atau Ibnu Arabi At-Tai. Kalau Ibnu Arabi At-Tai orang awam nggak gampang tahu, tapi kalau Ibnu Sina kan sering dengar. Wah, itu imam di dalam kedokteran muslim kan ini. Tapi kalau ulama ahli hadis, dia itu adalah orang mulhid. Mulhid tadi apa? Kafir. Zahirnya Islam tapi mengingkari Islam, mengingkari bagian Islam yang mendasar yang sebenarnya. Nah, termasuk salah satu dari pemahaman Ibnu Sina yang dikatakan oleh ulama dia mulhid. Kenapa? Karena berkeyakinan Allah tidak tahu apa yang akan terjadi atau apa hasil yang akan dikerjakan oleh manusia. Keahliannya di dalam masalah kedokteran, gitu. Nah, terus sampai bisa operasi di zaman itu, gitu. Nah, saya itu, nah terus berkeyakinan bahwa Allah tidak tahu. Allah tidak tahu sebelum, setelah terjadi Allah tahu semua, alam Allah tahu, tapi yang akan datang yang belum terjadi itu dikatakan Allah tidak tahu. Dan sesungguhnya dasar Allah tidak tahu itu jauh sebelum Ibnu Sina sudah ada. Orang Mu'tazilah, orang jadi dalam bab takdir, mereka itu Qadariyah. Qadariyah itu apa? Orang Qadariyah, orang Jabriyah. Orang Qadariyah orang yang mengingkari takdir. Dan yang dimaksud takdir yang diingkari oleh orang-orang Qadariyah itu apa? Takdir yang apa? Mengingkari takdir makna lain, tidak ada takdirnya, gitu ya. Nah, yang diingkari oleh orang Qadariyah gitu, atau yang dikatakan oleh orang Qadariyah nggak ada takdirnya itu apa? Mati menurut orang Qadariyah ada takdirnya apa enggak? Kan dia akan mengingkari takdir. Kalau Jabriyah semuanya takdir, gitu ya. Nah, nanti sisi penyimpangan Jabriyah itu apa, gitu ya. Sudah kita sampaikan beberapa kali. Terus kalau orang Qadariyah itu mengingkari takdir, tapi enggak semua takdir kan. Apa yang diingkari oleh Qadariyah? Yang dikatakan oleh orang Qadariyah enggak ada takdirnya apa? Perbuatan manusia yang didasari kehendak. Perbuatan manusia yang didasari kehendak itu tidak ada takdirnya menurut orang Qadariyah. Nah, jadi itu. Faham tak yang dimaksud perbuatan yang didasari dengan kehendak? Segala aktivitas itu masuk dalam kata perbuatan. Perbuatan itu ada dua macam. Ada yang didasari kehendak, ada yang
tidak didasari kehendak. Misal orang itu gigil sampai bergetar. Nah itu ya. Wah, tangannya bergetar, bibirnya bergetar. Itu perbuatan. Tapi didasari kehendak apa enggak? Enggak, dia tidak berkehendak untuk menggetarkan badannya, gitu ya. Nah, berarti itu menurut Qadariyah ada takdirnya apa enggak? Ada. Yang tidak dengan kehendak itu takdir Allah. Adapun yang didasari oleh kehendak manusia itu disebut oleh Allah amalan manusia. Ya, perbuatan yang didasari oleh kehendak itu adalah amalan manusia, yang baik dibalas kebaikan, yang jelek dibalas kejelekan. Itu menurut orang Qadariyah tidak ada takdirnya. Ya. Nah, tidak ada takdirnya. Berarti ya, tidak ada catatannya di Lauhul Mahfuz. Tidak ada. Berarti Allah tahu apa enggak? Enggak tahu. Itu pemahaman orang Qadariyah. Berarti manusia ini besok, bapak besok seharian mau berbuat apa? Itu Allah tidak tahu. Menurut orang Qadariyah. Bapak besok melakukan dosa, atau bapak besok jam 8 pagi berbuat dosa atau berbuat ketaatan, atau enggak berbuat dosa maupun ketaatan. Nah, itu belum ada takdirnya, belum ada catatannya, bahkan menurut mereka Allah tidak tahu. Ya. Nah, karena itu Allah menentukan berbuat baiklah. Kalau kamu berbuat baik, kamu akan dibalas oleh Allah. Tinggalkan kemaksiatan. Kalau kamu tidak nurut, kamu akan diadab. Nah, jadi itu berdasarkan dengan akal. Nah, tapi pemahaman yang kayak gitu itu difahami oleh sahabat sejak zaman sahabat dan diikuti oleh tabi'in sampai sekarang. Itu adalah batil dan itu mengingkari sifat Allah SWT. Nah, kita kembali. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadi walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka semua itu melakukan kesyirikan, sungguh terhapus dari mereka kebaikan yang mereka lakukan. Ulaikal ladzina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwah. Ulaika mereka itu, alladzina adalah orang-orang. Mereka itu siapa? Yang disebutkan tadi. Ya. Ishak, Yakub dan seterusnya tadi itu. Ya. Yang mereka itu keturunan Nabi Ibrahim. Terus akhirnya tadi juga menyebutkan Nabi Lut. Ya. Nah, yang semua itu ditambah dengan wajtabainahum, dan orang-orang yang kami pilih. Ya, orang-orang yang kami pilih. Jadi yang tidak disebutkan tapi ditambah dengan orang-orang yang dipilih oleh Allah SWT. Gitu. Semuanya diberi hidayah oleh Allah ke jalan yang lurus. Terus di ayat ini, ulaikal ladzina, mereka itu adalah orang-orang atainahumul kitaba, yang telah kami beri alkitab, wal hukma, dan kami beri hikmah. Nah, kalau hukmah di sini diartikan hukum, ya diberi kemampuan oleh Allah SWT untuk menegakkan hukum Allah. Nah, tapi banyak yang juga menafsirkan kami beri kitab berarti mendapatkan wahyu dari Allah. Nah, wal hukmah, dan diberi kebijaksanaan oleh Allah, yaitu kemampuan
dengan kitab yang ia pahami, ilmu yang masuk, diberi kemampuan oleh Allah sifat yang betul-betul bijaksana, sehingga yang benar dibenarkan, yang salah dibenarkan, meletakkan sesuatu pada tempatnya, keras di waktu keras, lembut di waktu lembut, dan seterusnya. Itu adalah itu bijak gitu. Wan nubuwah, dan diberi oleh Allah kenabian. Ulaika alladzina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwah. Fa iyakfur biha, maka jika kufur terhadap semua itu, haulai, mereka itu, wahai Rasulullah, umatmu wahai Rasulullah. Nah, ini membicarakan tentang orang-orang Quraisy. Kalau orang-orang Quraisy atau orang-orang Mekah di sekitar Rasulullah yang Rasulullah dakwahi, kalau mereka, wahai Muhammad SAW, kufur dengan semua tadi, gitu, atau kufur dengan kitab yang kami turunkan, kebijaksanaan yang kami berikan, nubuah yang kami berikan, dikufuri oleh mereka. Nah, iya. Jadi semua tadi diberi oleh Allah kitab, kebijakan, dan diberi kenabian. Nah, dan Rasulullah SAW juga diberikan itu oleh Allah yang paling bijak dari kalangan manusia yang diketahui oleh orang-orang Arab. Diberi oleh Allah kitab, dijadikan oleh Allah sebagai nabi dan rasul. Nah, fa iyakfur biha haula, jika mereka semua yang telah Allah karuniai 3 kitab, kebijakan, dan kenabian itu diingkari sebagaimana engkau diingkari wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak percaya. Loh, Nabi Ibrahim gak kalian percayai? Kalian tidak percaya Muhammad SAW sebagai Rasul. Loh, Nabi Isa tidak kalian percaya. Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Ibrahim tidak kalian percayai. Semuanya tidak kalian percayai. Gitu. Fa iyakfur biha haula faqad waqalna biha qauman laisu biha bikafirin. Maka kami akan gitu, pasrahkan kepada orang-orang selain mereka yang akan beriman, yang tidak akan kafir. Dan ini adalah ancaman keras kepada orang-orang kafir Quraisy waktu itu atau orang-orang Arab waktu itu. Kalau kalian tidak mau beriman, kalau kalian kufur terhadap kitab-kitab Allah, kebijaksanaan yang Allah berikan pada Rasul kalian ingkari, kenabian Rasul kalian ingkari, maka akan kami amanahkan kepada yang lain, apa? Kalian akan kami azab, kami hancurkan sebagaimana umat-umat terdahulu, dan akan kami pasrahkan atau kami amanahkan kepada kaum yang lain. Itu faedah dari ayat ini. Fa iyakfur biha haula faqad wakalna biha qauman laisu biha bikafirin. Ulaikal ladzina hadahumullah. Orang-orang yang tidak kafir, yang mau menerima, mereka itulah orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah. Orang-orang yang mau menerima ayat-ayat Allah, mau menerima penjelasan Rasul, mengimani kenabian dan kerasulan Nabi Allah dan utusan Allah, mereka itulah orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah SWT. Fabi hudahum iktadi. Maka dengan hidayah mereka ikutilah, teladanilah. Dengan hidayah yang Allah turunkan kepada Nabi dan Rasul, dengan kebijakan Nabi dan Rasul, ya, dengan kenabian mereka, fabi hudahum, dengan hidayah mereka iktadi, teladanilah, qudwah, gitu. Nah, dan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun, hal uswah artinya sama dengan qudwah. Fabi hudahum muqtadi. Qul, katakanlah wahai Muhammad SAW, la as'alukum alaihi ajra. Aku menyampaikan kepada kalian, aku berjuang untuk mengajarkan agama Allah SWT itu, dan umat semuanya tahu seluruh kemampuannya,
waktunya, tenaganya, pikirannya, hartanya dikerahkan. La as'alukum alaihi ajran. Aku tidak minta upah kepada kalian. Apa maksudnya? Ngapain saya ngoyo-ngoyo kalau tidak karena ini perintah Allah, kalau tidak karena ini kebenaran yang harus disosialisasikan pada manusia, ngapain saya ngoyo-ngoyo? Saya nggak dapat apa-apa dari kalian. Maksudnya gitu. Qul la as'alukum alaihi ajra. Katakanlah, wahai Muhammad, aku tidak minta apapun balasan dari kalian, upah dari kalian, tidak minta apapun. Seandainya ada kepentingan dunia, nggak dapat apa-apa, ngapain ngoyo-ngoyo? Ngapain malah saya kerahkan waktu, tenaga, pikiran semuanya, bahkan harta, ngapain? Kalau tidak karena ini perintah Allah, kalau tidak karena ini itu kebenaran, tidak akan saya begini. Memang saya orang gila di hadapan kalian. Gila ya, waktu, tenaga, pikirannya dihabiskan untuk yang sia-sia. Gitu. Hartanya seandainya ini nah, ini bukan sia-sia, ini betul-betul dari Allah, dari Tuhan alam semesta. Gitu. Karena itu, karena Rasulullah SAW yang diamanahi, seluruh kemampuannya dikerahkan untuk itu dan tidak dapat imbalan apapun dari manusia. Qul la as'alukum alaihi ajra in huwa illa dzikra lil alamin. Ini tiada lain, Quran ini, agama ini yang aku sampaikan, yang aku dakwakan ini tiada lain kecuali peringatan untuk seluruh alam dari Allah SWT. Kalau tidak diikuti, maka Allah akan menghancurkan semuanya, akan mengadab semua. Nah, itu akhir dari ayat ini. Jadi Rasulullah SAW diutus untuk basyiran wa nadhiran, memberi kabar gembira dan memberi ancaman. Dan di ayat ini itu diawali dengan Nabi Ibrahim, terus. Nah, terus dakwah Rasulullah SAW diingatkan, gitu, dijadikan sebagai, atau Rasulullah SAW di dalam dakwanya menjadikan mereka semua itu sebagai peringatan kepada orang-orang kafir yang waktu itu belum beriman, nah, bahwa ini betul-betul peringatan yang sangat mendalam, yang sangat mendasar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau tadi itu dikatakan mereka penyembah berhala, Nabi Ibrahim keturunannya yang seperti itu, termasuk Nabi Lut yang kaumnya Dian. Seandainya semua nabi-nabi, semua itu rasul yang mereka itu muhsin, yang mereka itu orang-orang yang soleh, yang dikatakan tadi, ditunjukkan walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka para nabi yang dikisahkan itu musyrik, wahai orang-orang Arab, maka mereka sendiri akan terhapus amal baiknya. Nah, dan kalian adalah orang-orang yang musyrik, yang menyekutukan Allah SWT. Karena itu kemudian di akhir tadi terus ancaman yang sangat keras itu. In huwa illa dzikra lil alamin. Sungguh ini adalah peringatan untuk seluruh alam. Nah, mungkin itu yang kita baca. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Bapak-bapak yang punya tafsir dibaca sendiri secara sempurna tafsirnya, supaya maklumannya tambah mendalam. Nggak ada yang mau ditanyakan? Ini yang dimaksudkan untuk mengikuti ini adalah Muhajirin dan Ansar. Yang mana? Yang tadi. Fabi hudahu muqtadi ya. Fabi hudahu muqtadi, maka dengan hidayah mereka maka teladanilah. Nah, kemudian di situ dikatakan dengan petunjuknya orang Muhajir dan Ansor maka ikutilah, gitu ya. Nah, jadi dikaitkan dengan
perintah Allah SWT untuk mengikuti orang-orang muhajir dan orang-orang ansor gitu, supaya mendapat ridho Allah SWT, akhirnya diangkat oleh beberapa ulama ahli tafsir dikaitkan dengan itu. Adapun ayat ini itu diawali dengan Nabi Ibrahim, terus keturunannya sampai Bani Israel banyak disebutkan nabi-nabi mereka, termasuk Nabi Musa dan Nabi Isa yang masuk dalam ulul azmi. Nah, termasuk yang nabi yang gampangannya dikenal oleh seluruh peradaban bahwa dia adalah manusia yang tidak terkalahkan dan kekuasaannya tidak dijangkau oleh orang lain, yaitu Nabi Sulaiman. Nah, dan mereka semua itu adalah yang diberi oleh Allah Alkitab, hukmah dan nubuwah. Nah, termasuk Rasulullah, dan Rasulullah diikuti oleh muhajir dan ansor. Terus ancaman Allah kepada orang-orang Arab apabila tidak mau ikut, fabihudahum muqtadi, maka dengan mengikuti muhajir dan ansor ikutlah kalian. Nah, jadi itu. Tapi kalau kembali ke ayat sebelumnya, maka dengan hidayah yang Allah turunkan, yaitu Alkitab, hukmah, nubuwah, maka itulah yang harus kalian ikuti dan harus kalian teladani. Nah, ini ada lagi yang lain. Adapun Rasulullah SAW memerintahkan agar mengikuti muhajir dan ansor itu di beberapa keadaan, dan ada ayat yang langsung seperti itu. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Generasi as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang terdahulu, generasi awal. Minal muhajirina wal ansor, dari orang-orang yang hijrah dan orang-orang yang memberikan pertolongan kepada orang-orang yang hijrah. Gitu. Dari orang-orang hijrah yaitu para sahabat muhajirun, wal ansor, dan orang-orang yang menolong orang-orang yang hijrah, menolong agama Rasulullah dan para sahabat dan juga orang-orangnya, gitu. Menolong agamanya dan gitu. Nah, muhajirun walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti muhajir dan ansor. Lah siapa? Yang di sini ikutlah orang-orang muhajir dan ansor. Begitu ikut disebutkan oleh Allah, dan orang-orang yang mengikuti muhajir dan ansor radhiyallahu anhum wa radu'an. Lalu faedah yang disebutkan oleh ulama ahli tafsir, karena muhajir dan ansor disebut sendiri dan tidak diberi catatan oleh Allah SWT. Ya. Muhajir dan ansor disebut secara khusus dan tidak diberi catatan. Apa maksudnya? Was-sabiqunal awwalun, generasi awal, gitu, pendahulu, gitu. Minal muhajirin wal ansor, dari kalangan muhajir dan ansor. Muhajir yang mana? Nggak pakai yang mana, yang penting muhajirin. Ansor yang mana? Nggak pakai yang mana, yang penting dia itu golongan ansor. Lalu walladzina taba'uhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Semua? Enggak semua. Kalau muhajir yang mana? Nggak pakai yang mana, yang penting muhajir. Wal ansor yang mana? Ansor kan banyak. Nggak pakai yang mana, yang penting dia ansor. Yang ketiga, walladzina taba'uhum, ya, orang-orang yang mengikuti mereka. Semua, sebagaimana muhajir semua. Enggak, yang ketiga ini enggak semua. Walladzina taba'uhum bi ihsan, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Siapa? Apa ada orang-orang yang mengikuti muhajir dan ansor tapi mengikutinya tidak baik? Ada. Siapa? Yang paling nyata adalah orang munafik. Yang paling nyata adalah orang
munafik. Mengikuti Muhajir, mengikuti Ansor, tapi mengikutnya tidak dengan baik. Ikut zahirnya, hatinya enggak. Gitu. Ikut masuk Islam tapi tidak senang dengan banyak ajaran Islam. Apa semua ajaran Islam tidak disukai oleh orang munafik? Apa jawabannya? Apa orang munafik tidak suka semua ajaran Islam gitu? Iya apa enggak? Enggak. Itu. Orang kafir, orang munafik tidak benci dengan semua ajaran Islam, enggak. Yang mereka benci adalah yang enggak cocok. Orang munafik enggak seneng dengan ayat-ayat yang enggak cocok. Orang munafik itu enggak seneng adil. Apa seluruh keadilan enggak disenangi? Enggak. Orang-orang munafik enggak senang dengan keadilan jika keadilan itu merugikan mereka. Tapi kalau keadilan itu menguntungkan mereka, maka itu mereka yang paling lantang agar Rasul menegakkan keadilan. Kenapa? Karena itu untuk keuntungan mereka. Nah, jadi ya situ. Jadi kalau ada kasus-kasus, wah ini zalim dia atau apa? Oh ini kalau intinya kalau sampai gitu. Dan kebetulan yang kasus itu tidak dengan sahabat yang betul-betul dekat dengan Rasulullah. Mungkin urusan dunia apa, mungkin itu. Nah itu gigihnya orang munafik di dalam kebaikan tatkala itu menguntungkan mereka. Nah, tapi kalau tidak berkaitan dengan menguntungkan mereka, itu semaunya. Nah, itu orang munafik. Nah, jadi intinya bahwa Muhajir dan Ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, gitu. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Yang berikutnya yang disebutkan oleh ulama, karena kata mengikuti mereka disifati dengan baik, maka tidak disifati waktu, maka seterusnya. Maksudnya apa? Sampai di akhir zaman yang penting mengikuti Muhajir dan Ansor dengan baik, maka mereka adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Dan mafhum mukhalafah, jika Allah menyebutkan ikut itu dengan baik diridhoi, berarti kalau menyelisihi tidak akan diridhoi oleh Allah. Karena itu tidak boleh menyelisihi generasi awal Islam. Nah, dan alhamdulillah kita gampangannya itu akhirnya diberi karunia oleh Allah yang sangat agung, yaitu berkumpul dengan orang-orang yang beragama dengan punya prinsip kembali kepada Quran dan Sunnah dengan mengikuti pemahaman generasi awal. Itu adalah karunia yang sangat agung dari Allah SWT. Mungkin itu yang bisa kita kami bersama, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.